sehat dan selamat Natal untuk kita semua. Hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam edisi Renungan Harian hari Senin 13 Desember 2021 dalam Nas Firman Tuhan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Bersama-sama boleh membacakannya di tempat masing-masing. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih waktu dan kesempatan kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya hanya membaca ulang ayat yang ke-17 saja. Demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudaraku, tema kita taatilah pemimpinmu. Pemimpin berarti orang yang memimpin. Jika ada yang menjadi pemimpin, maka tentu ada pula orang-orang yang dipimpin. Pemimpin adalah pengarah dan pembimbing kita. Dia yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebagai bawahan, kita sepatutnya taat dan tunduk padanya. Mentaati pemimpin adalah kewajiban kita. Nas hari ini memberikan penekanan lebih pada ketundukan dan ketaatan, yaitu bagaimana supaya kita tunduk dan taat pada pemimpin sebagai otoritas di atas kita. Penulis surat Ibrani tampaknya sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani sebagai wakil Kristus di tengah dunia ini, yaitu mereka yang telah dilantik dan ditabiskan atas dasar otoritas yang Kristus berikan kepada gereja. Pemimpin rohani adalah orang yang memimpin jemaat untuk hidup dalam Tuhan. Selain harus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat yang dipimpinnya, ia juga dituntut untuk memberikan sebuah keteladanan hidup. Pemimpin rohani tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya, tetapi juga harus berjaga-jaga atas mereka, yaitu menjaga jiwa setiap orang yang dipimpinnya. Pemimpin di sini adalah mereka yang menyampaikan firman Allah kepada kita secara terus-menerus. Tak ada keluh kesah di sana, tetapi sukacita memenuhi kewajiban dalam menunaikan tugas. Pemimpin adalah orang-orang yang telah memelihara dan bertumbuh dalam iman. Maka pemimpin yang benar adalah mereka yang bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi berani menerima risiko apapun demi kebenaran. Maka para pemimpin rohani adalah mereka yang penuh tanggung jawab dan dedikasi, penuh sukacita memimpin umatnya untuk hidup dalam kebenaran. Dan sebaliknya, umat yang dipimpinnya hidup dalam ketaatan untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan. Pemimpin rohani adalah para pemimpin kita untuk hidup setia di jalan Tuhan.
Mereka adalah para pemimpin kita dalam memahami Injil Kerajaan Allah. Dalam perkataan lain, kita harus taat dan tunduk pada pemimpin, para hamba Tuhan, dan sekaligus mentaati dan tunduk pada ajaran firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Pemimpin rohani bertugas untuk menjaga jiwa kita, supaya kita tidak tersesat dalam dosa. Pemimpin rohani, para hamba Tuhan, memiliki tugas yang sangat istimewa dan sangat mulia, yaitu menjaga, mengawal, dan membimbing setiap pribadi orang percaya untuk tetap setia kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Pemimpin rohani, para hamba Tuhan, memiliki tugas yang sangat terhormat dan mulia, yaitu menasihati, mengingatkan, dan membimbing jemaat untuk tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, dan memuliakan, menyembah, dan melayani firman-Nya. Ketaatan dan ketundukan adalah kunci untuk berhasil dalam mempelajari ajaran-ajaran Kristus berikan. Mempraktikkan kasih adalah wujud ketaatan dan ketundukan murid Kristus terhadap ajaran dan perintah Tuhan. Kristus sendiri telah memberi teladan bagaimana untuk taat dan tunduk kepada Bapa, hingga Ia menderita di atas kayu salib, bahkan taat sampai mati. Karenanya kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang juga harus tunduk dan taat kepadanya. Kristus adalah pemimpin sejati. Ketaatannya dibuktikannya sampai mati di kayu salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami sudah ingatkan, diteguhkan oleh kuasa firman Tuhan, agar kami senantiasa boleh taat, hormati dan setia kepada Engkau Tuhan, sebagai Guru, Gembala Agung kami, dan mengajarkan kami untuk juga taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, agar mereka pun tetap boleh memimpin umat dengan tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, agar senantiasa hidup diberkati, penuh dengan damai sejahtera dan jalan yang benar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami